Oke, jadi saya akan mengerjakan tugas video networking 9.1.3. Judulnya Identify MAC and IP Address. Di sini kita bakal mengidentifikasi MAC dan IP address-nya pakai Cisco Packet Tracer. Jadi objektifnya ada dua nih. Pertama ini mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Yang kedua ini sama, mengumpulkan informasi PDU tapi untuk jaringan remote. Ya, langsung aja nanti ke part 1 ini. Ini ada apa nih? Review the reflection question in part 3 before proceeding with part 1. Part 3. Reflection question ini ya. Ada 20. Oke, saya jawab. Nomor 1 nih. Were there different type of cable or media used to connect device? Ya, di sini ada banyak ya, berbagai jenis. Ada banyak jenis media transmisi dan kabel. Di sini media transmisinya ada tiga, ada fiber optik, terus kabelan, sama ini wireless. Yang kayak gini wireless nih. Nah, di sini ada tiga jenis kabel ya. Tiga macam kabel. Yang pertama itu kabel ini, kabel yang lurus, hitam lurus ini namanya kabel strike. Kabel LAN konfigurasinya strike. Itu dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Di sini ada kabel yang putus-putus nih. Yang putus-putus ini kabel cross, namanya kabel LAN, konfigurasinya cross. Di sini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama. Kalau hub dan switch ini kan sama-sama kayak terminal gitu ya. Nah, jadi nyambunginnya pakai kabel cross. Tapi saya pernah dengar kalau untuk zaman sekarang itu kabel cross ini udah jarang dipakai karena switch sekarang misalkan dari switch ke switch sekarang udah bisa gitu pakai kabel strike gitu. Jadi nggak perlu pakai kabel cross lagi. Di sini ada kabel. Nah, selanjutnya di sini ada kabel yang merah ini namanya kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini dipakai buat mengirimkan buat untuk jaringan jaringan antar antar kota gitu kan, antar kota, antar gedung, antar daerah, bahkan antar negara. Di sini nggak pakai tembaga, bukan tembaga, tapi selat kaca. Jadi yang dikirim itu cahaya. Dan itu kecepatannya tinggi ya, 300.000 kilometer per detik. Setahu saya segitu ya, kecepatan cahaya itu. Makanya itu dipakai untuk jaringan antar negara itu ya. Kalau pakai kabelan kayak gini ya nggak bisa karena ini ada maksa kabelan kayak gini nih. Kabelan tuh kalau nggak salah maksa 100 meter apa 300 itu saya lupa. Ya, pokoknya di antara itulah. Kalau ini wireless ya wireless tahu lah ya pasti wireless wifi yang biasanya dilihat sehari-hari. Wah, eh, setiap hari lah pasti ketemu wifi gitu kan. Nggak mungkin nggak. So, ini lanjut ini. Did the hub lost any information? Ini saya jawab yang bisa saya jawab aja ya. Yang nggak bisa saya jawab paling nanti saya jawab di laprak lapraknya aja. Did the hub lose any of the information that it received? Hub itu kan did the hub lose any of the information that it received?
Harusnya harusnya iya sih, harusnya ya. Hub itu kan dia kayak Switch cuman versi jadulnya gitu kan. Dia dia kalau mengirimkan data tuh mengirimkannya tuh secara broadcast kan, secara broadcast dia cocokin satu-satu itu mana yang bener gitu kan. Nah, kalau udah sampai lost any information that it receive tuh informasi apa ini? Informasi data atau informasi kayak MAC address IP gitu? Mungkin informasi kayak MAC address dan IP gitu ya. Nah, kalau harusnya iya sih, harusnya iya. Ya hilang ya informasi yang ada di hub itu harusnya hilang ya ketika udah selesai mengirimkan data karena hub sendiri kan kalau misalkan dia masih simpen informasi MAC address sama IP harusnya dia nggak perlu pakai broadcast buat ngirimin data gitu. Dia nggak perlu nanya satu-satu ke perangkat lainnya gitu kan langsung ke tujuannya gitu nggak perlu mampir-mampir ke perangkat lainnya gitu kan. Ya, lanjut ini. Did the wireless access point do anything with the information given to it? Did the wireless access point do Apakah wireless access point melakukan semuanya dengan informasi apa sih ini? Given to it. Ini nanti saya jawab di laprak aja lah. Was any method during the wireless transfer? Was any MAC or IP lost during the wireless transfer? Nah, enggak ya. Harusnya enggak sih, harusnya no, no, no. Informasi MAC sama IP address-nya setelah mengirimkan data harusnya enggak ya setelah transfer. Kecuali kalau wireless-nya ini mati, mati terus hidup lagi itu hilang ya, dia perlu nge-request ARP lagi ya, harusnya sih gitu. What was the highest OSI layer that the hub and access point use? Highest OSI layer that the hub and access point use. Layar tertingginya ya. Layar tertingginya nih sampai network layer nggak sih? Kayaknya nggak sih. Harusnya sih di layer 2 aja ya maksimalnya ya, hub sama access point karena dia cuman nge-request apa karena dia mentok di data frame waktu MAC address. Waktu apa eh, ganti-ganti MAC address ya harusnya mentok di situ sih di layar kedua paling tingginya. Layar fisikal. Ya, layar fisikal. Nomor 8. Did the hub or access point ever replicate a PDU that was reject with a red X? Ini nomor 8 ini kayaknya belum bisa saya jawab karena kayaknya harus ngerjain yang ini dulu dah. Baru bisa jawab yang nomor 8 ini. Oh ya ini, oh nanti setelah saya ngerjain yang ini, ngerjain dari part 1 sampai part 2 ini saya mungkin bakal jawab ulang ya. Yang belum belum kejawab ini. Ini kan ini mungkin harus jawab ini dulu ya. Baru bisa dia jawab yang ini nih. Jadi nomor 8 ya, sekarang nomor 9 nih. When examining the video detail tab, which MAC address business? When examine, ketika meneliti video detail, tab video detail, eh, MAC address yang mana yang muncul pertama, source atau destinasi? Harusnya sih source. Video itu kan isinya kan kayak list-list gitu ya. Harusnya yang muncul paling pertama itu source-nya dulu, gitu harusnya.
harusnya ya, karena dari sumber, karena harusnya dari sumber dulu kan ya, dari sumber baru ke tujuannya gitu. Why would the MAC address appear in this order ya? Karena kenapa? Karena butuh MAC address buat komunikasi antar jaringan lokal gitu. Was there a pattern of MAC addressing in the simulation? Pattern, pola MAC address itu gimana? Pola MAC address ya. Kalau pola MAC address tuh harusnya misalkan dari sini nih, dari PC yang IP-nya 2 nih. Dari 2 PC 2 ke PC 5 lah. Itu kan polanya mungkin mungkin macam yang dimaksud pola mungkin gini ya. Kan ini dari PC ini kan kalau mau ke PC yang ini, yang 5 ini dia bakal lewat hub ya. Jadi pertama dia lewat hub, dia pertama MAC address-nya itu udah pasti MAC address nah nih. Jadi bukan, nah harusnya kan dia bakal dari MAC PC 2, PC 2 yang ini ya, nih, yang IP-nya 2 ini. Yang didaftarin ya MAC address-nya pasti MAC PC 2. Ini tujuannya MAC address itu MAC PC 2 ini source-nya dan tujuannya pasti hub. Hub. Nah, kalau udah sampai hub itu dirubah lagi hubnya yang sekarang yang berubah jadi source dan yang jadi destination sekarang switch satu gitu. Kalau udah sampai switch berubah lagi ini MAC address-nya jadi switch satu dan destination-nya jadi PC yang IP-nya 5 nih, PC 5 yang ini. Kalau udah sampai, udah selesai. Harusnya sih gitu ya. Itu masih mungkin yang maksud pola itu ya. Destination nanti bakal jadi source. Source-nya kebuang, mungkin itu polanya ya. Jadi destination nanti bakal jadi source. Source yang sebelumnya itu dibuang, gitu terus sampai sampai tujuan ya. Mungkin gitu. Did the switch F ini create text ini belum. Create text ini kayaknya nanti pas udah ngerjain ini dah. Nah, ini saya lewatin aja. Lanjut, nomor 12. Every time that PDU was sent between the 10 network and uh, network ini, network 10 sama network yang ini, there was a point where the MAC address suddenly changed. Where did that occur? Di mana poin mana di poin mana MAC address itu berubah kalau misalkan kita komunikasi dari network 10 ke network 172. Berubah itu udah pasti dari sini ya, dari setiap perangkat yang dilewatin itu udah pasti berubah. MAC address itu udah berubah. Setiap kali perangkat ngelawatin perangkatnya. Kalau misalkan dari 10 ke 172 ini kan kasusnya gini. Pertama dari sini ya, dari PC ini misalnya dari laptop ini misalkan, dari laptop ini kasus poin gitu kan. Ini pertama yang kayak saya bilang tadi itu masih MAC address awal, terus yang ini kos dari kalau udah nyampe kasus poin berubah MAC address-nya, udah sampai switch 0 berubah lagi MAC address-nya, nyampe router berubah lagi MAC address-nya, satu udah berubah lagi, ke hub juga berubah, terus ke 17263 ini udah sampai. Nah, berubahnya itu pokoknya next shop yang dilewatin inilah, hop yang dilewatin itu pokoknya. Gateway yang dilewatin. Lanjut nomor 14. Which device BTW ini, oh ini belum ya. Occur ini apa occur nih, saya lupa occur.
Google Translate occur. Oh, di mana itu terjadi? Ya, itu terjadinya di setiap apa? Setiap gateway yang dilewatin. Which device use MAC address that start with device ini belum harusnya ini yang ini kan harus mungkin harus ini dulu ya harus ngerjain yang ini dulu tapi nanti ya nomor 15 what device did the other MAC addressing belong to. What device did the other MAC address belong to ini nanti ini saya belum bisa jawab ini. Nomor 16 did the sending and receiving IP versi 4 address change field in any of the video. Ini nanti ngerjainnya kalau udah kita udah ini ya selesai ngumpulin informasi PDU-nya, tapi kan ini belum ya. Lanjut nomor 17. When you follow the reply to a ping, sometime called a pong. Do you see the sending and receiving? uh, ini nanti ini kan do you see? Kalau kamu melihat IP versi 4 address yang dikirim dan yang diterima itu eh, berubah bergantian ya. Kalau IP versi 4 harusnya eh harusnya berubah-berubah sih karena kan waktu ngeping itu kan dia request ping misalkan dari sini ke sini nih dari laptop yang 2 nya ke laptop 3 ini yang request ping dari 2 ke 3 udah pasti yang di 2 ini bakal jadi source terus yang 3 ini bakal jadi destination. Nanti kalau udah request dia bakal dikembaliin lagi dia bakal bales nih yang laptop nomor 3 ini bakal bales pesannya si nomor 2. Nah sekarang nomor 3 jadi source-nya, nomor 2 jadi destination-nya gitu. Lanjut nomor 14. What is the pattern of the IP versi 4 addressing used in this simulation? Pattern ini nanti mungkin ya. Why do different IP network need to be assigned to different port in the router? Why do different IP networks need to be assigned to different port of a router? Ini saya nggak tahu ini. 19. Nomor 20. If this simulation was configured with IP versi IP versi 6 instead of IP, what would be different? Jika simulasi ini dikonfigurasi menggunakan IPv6, alih-alih menggunakan IPv4, apa yang bakal berbeda? Source dan destination-nya berbeda harusnya. Yang awalnya IPv4 jadi IPv6. Itu aja sih menurut saya yang beda. Nah, itu udah kan reflection question-nya. Lanjut ke tadi nomor 1 nih. Klik kita ini apa nih? Gather information for local network application. Oke. Klik 172.16 yang 5 nih, PC 5 ke command prompt. Shopping 172.16.312. Oke, udah. Switch to simulation mode. Oke, ini simulation mode. And repeat the ping command. Repeat, oke, repeat. Mengulangi komennya. Coba ntar baca dulu. Uh, Oke, ini kenapa lama? Oh, di ini, di apa? Di play.
Ya, ya, ya. Oke, kita play dulu, play. Oke, ini kan dia bakal ke sini, minta dia bakal minta ping ke mana kedua ya, ke hub. Ini harusnya dua sih. No, dua. Dia dia kalau hub ini dia ini ya kayak apa? Disebar ke semuanya gitu datanya gitu, jadi nggak aman. Terus dia balik lagi, disebar lagi sama hubnya ya kan, setiap ngelewatin hub pasti disebar ke semua orang di broadcast gitu kan, jadi nggak aman. Ini berhenti di sini. Mantap. Sekarang apa ini? Switch. Ini udah klik the PDU. Klik harusnya klik ini. Ya, ini kan PDU information device ini udah kelihatan. Terus from the host model, oh, and outbound video destination MAC address. Sebentar, destination MAC address. Oh ini ya, ini. Nah, yang header dua ya, internet header. Oke, ini bener ya. Source-nya yang ini nih, yang ini ya, 88 yang belakangnya 88. Terus destination-nya yang belakangnya A7. Ya, benar-benar. Source IP-nya harusnya ini source IP-nya yang ini. Terus destination-nya di ini nih, yang ini nih destination-nya nih, yang dua. Iya, betul. Add device 5. Iya, source-nya yang 5 ini. Iya, betul. Klik capture forward. Oh, udah ini. Tadi saya udah capture forward. Oke, ini informasi ini ya, informasi apa? Informasi detailnya. Yang gampang dilihat nih, karena ada bentuk tabel. Oh, jadi tadi hasil dari ini, hasil dari tadi ini, PDU ini hasilnya nih. Kalau kita lihat di sini kan, tadi setahu saya ada pertanyaan ya, yang apakah IP-nya berganti itu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kalau kita identifikasi di sini kan, yang berubah ini kan cuman MAC address-nya ya. Yang berubah kan cuma MAC address-nya. Jadi di setiap hop itu MAC address selalu berubah. Tapi kalau IP address, IP versi 4, ya IP versi 4, IP versi 6 lah, itu pokoknya itulah itu nggak bakal berubah di apa di enkapsulasinya itu nggak bakal berubah sampai dia sampai tujuan. Tapi kalau MAC address setiap setiap dia keluar dari pokoknya setiap dia ngelewatin gateway itu pasti bakal berubah. Setiap setiap next hopnya lah ya. Lanjutnya ke step 2 ini. Gather additional video information from other ping. Repeat the process in step 1 and gather information for the following test. Return to real-time mode. Oh, tadi harus ini dulu ya. Nggak salah. Udah ini udah ngidentifikasi kok. Udah nggak salah. Ini nggak salah ya. Nanti tadi langsung biar kelamaan. Part 2 nih. Ini part 1 ini. Step 1 ini. Oh, ini sekarang yang remote ya. Tadi kan yang lokal nih. Yang lokal kan sekitaran sini apa? Sekitaran ini saja. Nah, sekitaran ini ya lokal nih. Nah, sekarang kita mungkin bakal nge-remote ya. Keluar jaringan nih. Keluar dari network.
masih sama di PC ini, buka command prompt terus ngeping 10.10.10.2. Mantap. RTO. Oh enggak, RTO sekali doang. Coba lagi. Oh enggak nih, aman nih. Kita switch ke simulation mode. Switch ganti ke simulation mode. Terus ping lagi. Oke, forward. Oh ini jalur datanya nih. Pertama dari PC ke switch ya, switch. Nah, karena dia karena apa? Karena IP ini nggak ada di jaringannya, nggak satu network gitu. Dia lempar IP ini keluar ke publik, ke router lah ya. Lanjut dari router ke switch 0 ke access point. Oh, access point. Wah, ilmu baru nih. Access point ternyata sama kayak hub dia ya, cara kerjanya. Oke, balik lagi ke access point. Harusnya dari access point ini dia bakal ke broadcast ke sini lagi nih ya, bakal ke PC apa laptop 3 ini harusnya. Oh enggak. Oh kalau access point dia nyimpen datanya. Tapi kalau hub dia nggak simpen datanya. Oke. Kalau access point dia tetap kesimpan ya datanya ya. Oh tadi bukan enggak tadi bukan, maksudnya tadi itu nggak kayak hub ya. Tadi itu harusnya eh apa kayak nge-request ARP gitu loh, ARP apa nge-request MAC address gitu loh harusnya. Coba, coba saya ping lagi. Ini kan buset. Oh nih ngeping lagi dia. Se, Nah, apakah pertama? Lah sama. Tapi ini CMP ya, CMP request. Sama sih. Udah ada project. Nah, hmm, kita reset dulu. Nah, reset. Selagi dia jalan langsung sambil baca-baca aja inilah. Oke, dah. Di situ aja. Nah, udah sampai situ ya. Nah, ini. Ini sama aja kayak tadi sih ya. Oke, ini sama aja kayak tadi deh kita cek lagi ininya. Kita cek apa destination MAC address sama kayaknya di sini. Source-nya dulu nih 88 betul. Destination-nya 1A betul karena dia dari sini ke sini kan. Kalau kita
Oh, tapi ini beda nih. Dia IP-nya destination-nya ini 10 10 10 2. Kalau kita ganti PDU-nya, ganti kita coba ganti. Oh, masih sama dia. Coba sini coba. Di switch nih, ini nih. Di switch harusnya dia ganti ya. Ini ya harusnya ini ya. Ini apa? Pas tadi. Ya pokoknya itulah ini tadi tadi kan sudah mengidentifikasi ini ya. Nah ini MAC address-nya ya 88, source-nya destination-nya 1A, source IP-nya 5 kan, destination IP-nya 10.2, device device yang ini nih, ini add device 315 ini. Ya. Nah ini informasi lengkapnya nih ya, apa informasi lengkapnya apa? Listnya, list PDU-nya nih. Nih kayak tadi saya bilang nih, ini kan MAC address-nya berubah-berubah nih ya kan ya. Ada berapa MAC address nih kalau kita lihat di sini? Ada satu, dua, tiga, empat nih. Ada MAC address dan MAC address di sini ada empat nih yang kelihatan nih. Kan? Karena kita di sini ngelewatin empat device. Satu, dua, tiga, empat. Lewatin empat gateway. Ada empat ya. Dapat MAC address di sini dilewatin. Nah, tapi kalau IP, 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 IP address di sini, IP address ini cuman dua nih ya. Nih, cuman dua nih. Cuman apa? eh, IP sumber, IP PC yang tadi ngeping itu sama IP yang di ping, cuma itu doang. Itu perbedaannya MAC address dan IP address. Kalau IP address itu kan buat alamat ini ya, alamat logikal ya, alamat logikal itu kayak dia bisa digunain untuk komunikasi yang jauh, untuk komunikasi di luar jaringan dia gitu. Tapi kalau MAC address enggak, MAC address khusus lokalan aja, physical address ya khusus lokalan aja. Nah itu. Oh, nih tadi tadi mana nih yang belum kejawab nih? Aduh, ya saya tandain lagi. Yang tadi udah dijawab belum sih nomor tiga nih? Kayaknya udah dijawab ya tadi ya. HP ini nggak nyimpen informasi dari apa? Informasi yang di apa? Yang diterima ya. FX. Ya, mungkin itu aja lah kayak sisanya sisanya reflection question ini bakal saya jawab di eh laprak aja ya, biar nggak kelamaan juga nih videonya. Oke, segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.